Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Di pagi hari yang luar biasa indah dengan penuh pengucapan syukur ini, saya mengajak sebelum kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, mari bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur atas berkat rahmat Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kalau di pagi hari ini sebelum kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu untuk menjadi landasan dalam melangkah kami di hari ini maupun di hari-hari kemudian. Kiranya Roh Kudus membimbing dan menuntun kami sehingga firman Allah yang kami dengar ini bukan hanya sebatas kami dengar, tapi kami lakukan dengan segera dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar, kami siap melakukan firman Tuhan itu. Demi Kristus Sang Firman yang hidup, firman Kristus yang menguatkan kami telah berdoa, mengucap syukur dan siap menyambut firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-90, ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi kita yang membaca dan juga merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Momen ulang tahun. Dewasa ini rasanya hampir semua orang memperingati hari kelahiran mereka. Sebagian merayakannya dengan cukup sederhana, mungkin hanya berdoa atau makan malam bersama dengan keluarga. Yang lain ada yang merayakan dengan keluarga besar, teman-teman, sahabat, bahkan pesta yang cukup besar. Tapi apakah sebenarnya makna dari sebuah peringatan akan ulang tahun tersebut? Apakah benar bahwa peringatan ulang tahun itu diingat dengan rasa syukur, atau justru hanya karena rutinitas tahunan menjadi tuntutan untuk mengajak orang-orang di sekitar makan bersama? Dalam Alkitab hanya ada dua tokoh yang dicatat untuk merayakan ulang tahunnya, yakni Firaun, Raja Mesir. Kita baca dalam Kejadian 40 ayat 20, serta Raja Herodes yang kita bisa lihat dalam Injil Markus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-21. Firaun merayakannya dengan membuat perjamuan untuk semua pegawainya, namun sekaligus menghukum mati kepala juru roti atas kesalahannya. Herodes juga mengadakan perjamuan buat para pembesarnya, namun pesta itu juga menjadi kematian bagi Yohanes Pembaptis sesuai permintaan putri Herodes setelah tariannya menyenangkan sang raja. Kedua kisah ini bahkan membuat sekelompok orang Kristen menolak perayaan ulang tahun. Lalu bagaimana sikap kita jikalau kita merayakan momen ulang tahun? Dalam Mazmur ini Musa mengajak kita menyadari bahwa hanya Allah sajalah yang kekal. Sebaliknya, manusia adalah makhluk yang usianya sangat pendek. Hanya sesingkat satu giliran jaga malam saja. Seperti sekejap mimpi usia manusia. Seperti rumput yang mudah layu. Karena itu, kita diajak memohon agar Tuhan mengajari kita untuk menghitung hari-hari kita, agar kita dapat mempergunakan setiap kesempatan hidup yang singkat ini dengan bijaksana, memakai setiap hari lepas hari dengan lebih efektif, dengan mengerjakan semua kehendak Allah. Momen ulang tahun adalah salah satu kesempatan bagi kita untuk merenungkan hal ini. Apakah kita telah, sedang, dan akan menggunakan hidup ini untuk memuliakan Tuhan saja? Kiranya kita selalu meminta tuntunan Tuhan dalam menggunakan waktu yang masih kita miliki. Kita perlu mensyukuri penambahan usia dalam ulang tahun kehidupan kita.
Kita perlu bersyukur atas berkat Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Tetapi kita mari mengingat bahwa itu bukan hanya momen rutinitas atau momen sementara. Justru momen reflektivitas kepada kita semua untuk mengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Oleh karena itu, momen ulang tahun biasanya digunakan untuk menjadi komitmen baru bersama dengan Tuhan. Sehingga di tahun yang baru yang kita jejaki, dalam usia yang baru, kita menjadi semakin bijaksana, semakin menjadi teladan untuk sesama, dan semakin melakukan kehendak Allah. Ulang tahun seharusnya menjadi momen pengucapan syukur sekaligus pengingat untuk menjalani hidup kita semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Selamat merayakan momen ulang tahun. Tuhan Yesus sang sumber berkat itu pasti memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur atas firman Allah yang baru saja kami dengar. Kami diingatkan dalam momen kami merayakan dan mensyukuri ulang tahun kami, bukan sebatas sebagai momen rutinitas, tapi momen di mana kami juga semakin mengandalkan Tuhan, semakin melakukan setiap hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Kiranya firman ini menjadi pelita dalam kehidupan kami, firman ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami, sehingga dalam momen-momen kami bersyukur atas hari ulang tahun kami mampu menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Kalau hari ini kami akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami, kiranya dalam penyertaan Tuhan sajalah kami bisa melakukan semua tugas itu, dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup itu, kami telah berdoa, kami telah bersyukur, dan kami siap melakukan tugas tanggung jawab kami. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, datang dan hadirilah ibadah syukur hari ulang tahun ke-66 GKPO Halim Perdana Kusuma dengan tema Dia Kekuatanku, Bersyukurlah, dari Habakuk pasalnya yang ketiga ayat 17 sampai dengan 19 bersama dengan Pendeta Yandi Manobe. Catat Jumat 23 Juni 2023 pukul 18.30 di Gereja Angkasa Halim Perdana Kusuma. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.